Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat bertemu dalam ibadah doa dan penyembahan. Ya, saat ini kita ibadah doa penyembahan. Kita mohonlah kemurahan Tuhan, biarlah dalam ibadah ini kita semuanya di dalam pengaruh urapan Roh Kudus, sehingga ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 347, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Ulang lagi, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Kur, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih dari segalanya, kita angkat tangan kita, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat malam hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih mendapat perpanjangan umur, kesehatan dan kekuatan, terlebih kesempatan untuk kami boleh datang beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu lebih erat lagi dengan Tuhan hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Karena kalau kami jauh dari Tuhan, hidup itu hampa dan tidak ada artinya.
bahkan menuju kepada kebinasaan. Tapi sebaliknya kalau kami mau erat bersekutu dengan Engkau, maka hidup kami menjadi berarti sampai kami bisa mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah doa penyembahan ini dalam tangan kemurahan Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi dan menjamah kami semuanya tanpa terkecuali. Kami di tempat ini juga semua sidang jemaat-Mu yang mengikuti baik lewat YouTube juga lewat line telepon. Tuhan urapi semuanya supaya semua sungguh-sungguh dalam beribadah dan melayani kepada Tuhan. Urapi puji-pujian kami, biar puji-pujian ini haleluya menjadi dupa berbau harum berkenan di hadapan Tuhan. Urapi pemberitaan firman sampai kepada doa penyembahan kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh lewat haleluya ibadah doa penyembahan ini kami semuanya menyerah sepenuh, percaya dan berserah berharap kepada Tuhan menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami, teristimewa menghadapi keadaan dunia yang sedang bergoncang ini Tuhan. Biar kami bisa mengalami damai sejahtera dan ketenangan karena semua sudah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Haleluya, saat kami memulai ibadah dan saat berlangsungnya ibadah ini baik di sini di tempat sidang jemaat di mana saja, kami usir semuanya dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu, belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali ibadah kita. Kita menyanyi kepada Tuhan satu pujian, kepadamu ku berdoa. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ayat 2. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tanpa Kau Tuhan semua tak berarti. Tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku
kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Puji Tuhan, biarlah ini saudara menjadi pengakuan kita hari-hari ini di hadapan Tuhan bahwa jika Tuhan tidak menuntun setiap langkah kita, maka hidup ini tidak ada artinya. Ya, tanpa Tuhan hidup ini tidak berarti. Marilah kita hari-hari ini mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, di tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik dua. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kurnya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Segera kita akan nyanyikan pujian yang terakhir untuk menyambut firman Tuhan. Inilah tuntunan Tuhan bagi kita semuanya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nyanyian rohani nomor 6, kita angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat tangan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, mengadakan mujizat, menghapus segala kemustahilan. Demikian juga sekarang Tuhan, firman itu akan melakukannya dalam setiap kehidupan kami, kalau kami mau mendengar dan taat dengar-dengaran. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, bukakan firman-Mu di tengah kami, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk dapat menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Demikian kami semua mendengar Engkau urapi Tuhan, baik kami di sini maupun sedang jemaat yang mendengarkan via telepon, juga lewat YouTube, semuanya Tuhan mengurapi supaya bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mengerti, percaya akan firman-Mu, bahkan mampu mempraktikkan firman dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pada malam hari ini firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah kami, menjamah kami semua secara jasmani, terlebih menjamah secara rohani Tuhan, yaitu menyucikan dan membaharui kehidupan kami yang masih banyak ditandai dengan kelemahan, kekurangan, dosa-dosa, sehingga kami bisa menjadi kehidupan yang benar, sampai menjadi kehidupan yang suci, bahkan sampai menjadi kehidupan yang sempurna saat Engkau datang kali yang kedua. Kalau kami tidak mendengar firman, maka kehidupan ini tidak ada harapan untuk bisa diubahkan Tuhan. Itu sebabnya biarlah, haleluya, kesempatan saat-saat kami beribadah, terutama saat-saat mendengar firman, biar kami sungguh-sungguh Tuhan, supaya firman ini bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lewat dorongan firman-Mu, kami bisa mengangkat dua tangan untuk menyembah Engkau, menyerah sepenuh dalam tangan-Mu, dalam menghadapi, haleluya, setiap persoalan, menghadapi apa saja, sehingga kami tetap bisa dalam ketenangan dan damai sejahtera hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami dengar firman, saat berdoa menyembah Tuhan, lewat roh ngantuk, roh jahat, roh najis, keras hati, main-main, gangguan, keributan, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Lindungi kami di sini dan semua sidang jemaat di tempat masing-masing. Tuhan melindungi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan tengah-tengah kita sekaliannya pada saat ini. Kita kembali kepada pelajaran firman Tuhan. Hari ini kita adalah ibadah doa penyembahan, saudaraku, sebab nanti hari Jumat itu adalah ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan suci, ya. Jadi saat ini kita ibadah doa dan penyembahan, doa penyembahan. Markus pasal 9 ayat 47 sampai 48. Markus pasal 9 ayat 47 sampai 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ya.
Ini ya, jadi mata menyesatkan ini ya. Baik, jadi kita sedang mempelajari yaitu tentang penyesatan ya dari dalam diri sendiri. Penyesatan dari dalam diri sendiri ya. Itu lewat tangan, kaki, dan yang ketiga ini lewat mata ya. Ini yang kita masih pelajari. Jadi penyesatan dari dalam diri sendiri lewat mata ya. Penyesatan dari dalam diri sendiri lewat mata ya. Puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti ya. Baik, jadi ya, mata ya itu bisa menyesatkan kita ya. Mata kita ini bisa menyesatkan kita ya. Nah, ini yang harus kita jaga dan waspada hari-hari ini ya, bahwa mata ini bisa menyesatkan kita ya. Lalu apa prakteknya mata yang menyesatkan? 2 Korintus 4 ayat 18 ya. Ini praktek mata yang menyesatkan ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal ya. Jadi yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Jadi praktek mata yang menyesatkan yaitu hanya memperhatikan perkara yang kelihatan ya. Mata yang hanya memperhatikan perkara yang kelihatan. Perkara yang kelihatan itu perkara jasmani ya. Perkara yang kelihatan perkara jasmani ya. Atau perkara dunia ya. Perkara dunia ya. Nah, ini segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini ya. Nah, itu mata yang akan menyesatkan ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Jadi perhatiannya hanya pada perkara dunia. Hanya perkara yang kelihatan itu ya. Yang kelihatan itu ya. Uang, pekerjaan, manusia ya, keluarga, anak, suami, istri, orang tua ya. Ya, itu ya. Hanya yang kelihatan ya, itu semua perkara, pokoknya semua di dunia ya. Semoga kita mengerti. Akibatnya ya tadi itu yang kelihatan itu sementara ya. Inilah buktinya bisa tersesat. Jadi akibatnya kalau perhatian hanya pada yang kelihatan, yaitu akibatnya hanya sementara. Artinya tidak bisa masuk hidup kekal ya. Sementara itu tidak bisa masuk hidup kekal. Berarti tersesat dan binasa. Nah, ini tidak bisa masuk hidup kekal ya. Berarti tersesat dan binasa, saudara-saudara ya. Oh, semoga kita mengerti ya pada malam hari ini. Ayo ya. Kalau sampai tersesat binasa selamanya ya. Puji Tuhan. Ya, jalan keluarnya kembali ke Markus 9:47 tadi ya. Jadi kalau mata memang sudah menyesatkan, selama ini kita selalu perhatian pada yang kelihatan, pada uang, pada jabatan, pada manusia dan lain-lain. Nah, ayolah kesempatan ini kita lewat pelajaran dalam penggembalaan ini ya, mata itu harus dicungkil ya. Mata itu kalau menyesatkan dicungkil, jadi jangan dibiarkan saudara ya. Jadi kalau pandangan kita selama ini sudah tidak benar, pandangan hanya pada yang kelihatan, ya ayo kita cungkil ya. Jangan dibiarin supaya kita tidak tersesat ya, tidak binasa ya. Ayo dicungkil lah ya. Dicungkil saudara ya. Jalan keluarnya mata harus dicungkil. Artinya lewat pedang firman ya, atau firman yang tajam dan keras. Nah, itu sama ya dengan memenggal tangan, memenggal kaki, itu pedang. Jadi mata juga dicungkil lewat pedang firman atau firman yang tajam dan keras ya. Maka mata atau pandangan ini disucikan dan diubahkan ya. Disucikan dan diubahkan. Itu firman bagikan ya pedang tajam bermata dua ya, disucikan dan diubahkan ya. Kalau untuk tangan kaki dipenggal, dipotong
dibaharui. Nah, kalau mata dicungkil, dibaharui. Nah, dicungkil itu disucikan, ya. Dicungkil, disucikan dan diubahkan, ya, menjadi, ya, yaitu memperhatikan yang tak kelihatan. Nah, ini, ya, jadi pandangan atau mata diubah menjadi 2 Korintus 4 ayat 18 tadi, memperhatikan yang tak kelihatan. Sama dengan memandang Tuhan, ya, yang enggak kelihatan itu. Memandang Tuhan, ya, atau melihat Yesus, kan enggak kelihatan ini, ya. Nah, inilah kita kerjakan hari-hari, ya, perhatian pada yang tak kelihatan, yaitu kita memandang Tuhan atau melihat Yesus, ya. Semoga kita mengerti. Pengertian melihat Yesus atau memandang Tuhan, apa pengertiannya, ya? Ya, bagaimana caranya? Nanti lewat pengertiannya kita tahu, oh seperti ini memandang Tuhan, ya. Bukan tengok foto-foto, ya, di kalender ada foto Yesus lalu tengok-tengok, oh bukan, ya. Ya, itu jasmani, kan ini pandangan rohani enggak kelihatan. Nah, bagaimana itu, ya? Mari pengertiannya nomor 1, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4, ya. Mari. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Nah, ini yang negatif. Jadi orang yang, ya, orang yang tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya, buta, ya. Nah, itu negatif. Jadi yang positif apa? Melihat Tuhan. Ya. Nomor 1 yaitu melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya. Ini pengertiannya. Ya, melihat Tuhan itu kita melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya, atau firman pengajaran, ya, atau firman pengajaran. Semoga kita mengerti, ya. Ayo, ada 2 macam pemberitaan Injil, ya. Jadi pemberitaannya 2 macam, ya. Kalau Alkitab 1 tetap, ya. Cuma pemberitaannya, isinya, isi pemberitaan itu. Nomor 1 Efesus 1 ayat 13. Ya, ini 2 macam pemberitaannya, ya. Jadi jangan salah mengerti, ya. Kalau Alkitab 1, tapi pemberitaannya ada 2 macam. Ya, sama dengan, ya, 2, ya, sama dengan 2 kali kedatangan Yesus. Nah, kedatangan pertama sudah, nanti kedatangan kedua kali. Nah, itulah, ya. Jadi ada 2 macam pemberitaan Injil. Nomor 1 Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Puji Tuhan. Nomor 1 yaitu pemberitaan Injil keselamatan, ya, pemberitaan Injil keselamatan atau firman kebenaran, ya, atau firman penginjilan juga, ya, yang sering kita sebut dengan istilah firman penginjilan. Nah, ini Injil keselamatan, firman kebenaran atau firman penginjilan, ya. Ya, artinya yaitu pemberitaan Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali. Nah, ini pemberitaan Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali, mati di kayu salib, ya, untuk menyelamatkan atau membenarkan manusia berdosa. Nah, ini firman penginjilan, ya, firman kebenaran, ya. Memberitakan kedatangan Yesus pertama kali mati di salib untuk menyelamatkan atau membenarkan manusia berdosa, ya, sehingga manusia bisa hidup dalam kebenaran. Nah, itu
Kemarin ibadah raya sudah kita pelajari ya. Nah, tanda-tanda dibenarkan, diselamatkan dari dosa itu ya. Semoga kita, ayo ini firman penginjilan, membenarkan, menyelamatkan, sehingga manusia berdosa ini bisa hidup dalam kebenaran. Ya. Semoga kita mengerti. Jadi melihat Injil keselamatan, ya, melihat Injil keselamatan, ya, atau sama dengan melihat Tuhan, ya, itu sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah, ayo. Jadi melihat Tuhan itu bukan berhalusinasi, saudara, ya. Bukan merasa-rasa seperti apa Tuhan ini, apalagi ini kita nanti Jumat Agung. Biasanya kalau Paskah ibadah Jumat Agung, ya, memperingati kematian Yesus, ya orang sepertinya semua seperti melihat Tuhan karena merasa-rasa waduh dia dipaku tangannya, aduh sakitnya. Nah, itu berhalusinasi, saudara, ya. Yang penting itu prakteknya. Apa melihat Tuhan itu? Nah, ayo lihat pertama Injil keselamatan. Apa itu? Hidup dalam kebenaran, ya. Hidup dalam kebenaran. Semoga kita, ayo kalau hari-hari ini kita mau hidup benar, kita mau berjuang untuk hidup benar, maka kita sedang melihat Tuhan, ya. Tapi kalau nggak mau benar, udah tahu harus hidup benar tapi tidak mau, ya namanya tidak mau melihat Tuhan, ya. Tidak mau melihat Tuhan. Nah, kalau tidak melihat Tuhan, melihat siapa nanti? Ya, seperti murid-murid, ya, waktu di tengah-tengah gelombang itu, saudaraku, ya. Ya, mereka lihat Yesus tapi mereka berkata itu hantu. Loh, kalau tidak bisa melihat Tuhan, lihat hantu nanti, ya. Melihat hantu. Ya, ayo hari-hari ini hidup benar, ya. Biarlah semakin hari kita semakin dibenarkan, ya. Kita bisa melihat Tuhan, ya. Jangan sampai melihat hantu, ya. Semoga kita bisa melihat, ya. Puji Tuhan. Ayo, itu ya. Nah, itulah yang pertama. Ya, A, B, dua macam pemberitaan Injil. Nah, baru yang 2 Korintus 4 tadi, ya. Jadi urut dia, ya. Jadi melihat Tuhan itu apa pengertiannya? Itulah melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Tapi harus dimulai dulu dari Injil keselamatan, firman penginjilan. Nah, apa buktinya? Hidup dalam kebenaran. Itu firman penginjilan. Sekarang B, ya, dua macam pemberitaan Injil. B, 2 Korintus 4, 3-4 tadi. Boleh baca lagi. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, Injil kemuliaan yang adalah gambaran Allah. Nah, ini Injil kemuliaan. Tadi Injil keselamatan. Ya, itu pemberitaan, ya. Jadi yang kedua pemberitaan Injil kemuliaan, ya. Pemberitaan Injil kemuliaan atau firman pengajaran. Nah, jadi Yesus memberi teladan, ya. Sesudah menginjil dia mengajar, ya. Di Amanat Agung juga di Matius 28 ditulis, ya. Ya, menginjil, jadikan semua bangsa muridku, baptis, itu menginjil, sesudah itu ajar. Nah, jadi sesudah penginjilan, pengajaran. Ya, jadi yang B ini pemberitaan Injil kemuliaan Kristus, ya, atau firman pengajaran, ya, atau firman penyucian. Ya, firman penyucian, ya. Semoga kita mengerti. Artinya yaitu, ya, pemberitaan Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ingat tadi, ya, bahwa Yesus pertama kali sudah itu lewat penginjilan, nah, tapi yang kedua kali dia akan datang. Itulah lewat pengajaran kita terima, ya, pemberitaan firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan. Nah, ini Injil kemuliaan, dalam kemuliaan untuk menyucikan, ya, untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat tadi, orang-orang yang sudah terima firman penginjilan. Jadi penginjilan itu dasar. Terima dulu penginjilan, sesudah itu pengajaran. Nah, menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna sama mulia dengan Dia saat
kedatangannya yang kedua kali. Ya. Saat kedatangannya yang kedua kali. Ya. Semoga kita mengerti. Nah, ini, jadi Yesus kan belum datang kedua kali. Ya. Pertama kali sudah, tapi kedatangan kedua kali belum. Nah, kita sedang menunggu. Makanya ayo sesudah kita dengar firman penginjilan, kedatangan pertama kali sudah, sekarang kita lanjut firman pengajaran. Meningkat. Bukan berarti penginjilan tidak perlu. Penginjilan sangat perlu. Menjangkau orang-orang di luar Yesus yang belum percaya, penginjilan. Sesudah itu diapai? Diajar. Nah, itu firman pengajaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, puji Tuhan. Ayo, sekarang kita melihat firman pengajaran. Prosesnya, proses melihat firman pengajaran, yaitu pertama, mendengarkan firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, itu namanya melihat firman. Ya. Mendengarkan firman pengajaran ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dalam urapan sebagai suatu kebutuhan. Ya. Sehingga bisa mengerti. Ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mendengar pasti bisa ngerti, ya, pasti bisa. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bisa ngerti. Ya. Ini ya, yang pertama proses menerima, ya, mulai mendengar firman dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengerti. Ya. Lalu yang kedua itu percaya, yakin pada firman pengajaran. Ya. Percaya, yakin pada firman pengajaran sehingga firman menjadi iman dalam hati. Firman menjadi iman sampai di hati. Ya. Percaya, yakin sehingga firman menjadi iman dalam hati. Ya. Lalu praktek. Ya. Jangan cuma sampai di hati, praktek. Tadi sampai di hati kan iman. Nah, dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan kosong. Jadi praktek. Praktek firman. Ya, itu proses. Yang ketiga, praktek firman atau taat dengar-dengaran. Ya. Praktek firman atau taat dengar-dengaran. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah itu, jadi kesimpulannya, ya. Jadi, ya, kesimpulan, ya, ini kesimpulan. Jadi melihat firman pengajaran sama dengan mendengar sampai taat dengar-dengaran. Itulah melihat firman pengajaran. Mendengar sampai taat dengar-dengaran, ya, pada firman pengajaran. Ya, itu melihat Tuhan. Ya, itulah melihat yang tak kelihatan. Ya. Mendengar sampai taat dengar-dengaran. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang buktinya. Tadi prosesnya. Sekarang bukti. Bukti mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran. Buktinya mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran. Atau bukti melihat firman pengajaran. Atau bukti melihat Tuhan. Nah, ini peningkatan lagi. Tadi kan hidup benar. Ayo sekarang tingkatkan. Jangan cuma hidup benar saja. Itu baru penginjilan. Ayo kita sekarang meningkat. Ya, meningkat. Meningkat. Nah, lihat firman pengajaran. Apa buktinya? Ini melihat firman pengajaran, melihat Tuhan, mendengar sampai taat dengar-dengar. Ya, buktinya nomor 1, ya, yaitu 1 Petrus 1 ayat 22. Ini bukti, ya, mendengar taat dengar-dengaran, ya, atau melihat Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu, 1 Petrus 1 ayat 22, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Nah, itu mendengar sampai taat dengar-dengaran. Kamu menyucikan. Ya. Itulah bukti pertama. Yaitu, ya, bisa menyucikan diri. Atau hidup suci. Nah, ini buktinya kita sedang melihat Tuhan. Ya. Tadi pertama penginjilan, hidup benar. Ya, ayo, apa yang belum benar dibenarkan.
Sekarang lihat firman pengajaran juga meningkat. Apa? Hidup suci. Ya, menyucikan atau hidup suci. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, hidup suci. Ya, puji Tuhan. Proses hidup suci. Nah, bagaimana hidup suci ini? Ya, banyak kali orang nggak ngerti proses hidup suci. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya, ini proses hidup suci. Ya, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, proses hidup suci. Ya, proses Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk. Nah, ini pedang firman tadi, menusuk. Ya, untuk mata ditusuk, dicungkil. Nah, itu menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, puji Tuhan. Jadi proses hidup suci, ya, yaitu saat firman yang tajam menusuk kita, ya, saat firman yang tajam menusuk kita, sama dengan menyatakan dosa, ya, membongkar kesalahan kita. Nah, itu istilah menusuk. Ditusuk, menusuk amat dalam. Ya, jadi dibongkar yang di dalam ini, dalam terutama hati pikiran yang tersembunyi ini. Jadi saat firman yang tajam dan keras itu menusuk kita, sama dengan atau dalam kurung menyatakan dosa, membongkar kesalahan kita, maka kita bisa sadar, menyesal, dan mengakui dosa pada Tuhan dan sesama. Ya, itulah prosesnya. Ya, jadi firman datang menusuk, tunjukkan ini salahmu, dibongkar dari paling dalam, dikeluarkan. Lalu kita sadar, oh saya salah. Kita menyesal, kita mengaku pada Tuhan dan sesama. Saat itulah kita sedang menyucikan diri. Saat itu sedang menyucikan. Jadi itulah. Ya, ayo, nggak usah bingung. Kapan ya saya bisa hidup suci? Ya, kapan? Saat kita dengar firman, kita sadar, kita ngaku. Itulah saatnya kita sedang hidup suci, ya, sedang menyucikan diri. Ya, semoga kita mengerti. Nah, itu. Jadi ini, ya, firman yang tajam membongkar. Ya, ya, makanya dalam setiap ibadah, marilah kita mohon, ya, Tuhan bukakan firman terutama untuk membongkar kesalahanku, ya, dosa-dosaku. Supaya apa? Supaya bisa hidup suci. Ya, supaya bisa hidup suci. Ya, semoga kita mengerti malam ini. Ya, ayo. Ya, itu menyucikan diri. Nah, di 2 Timotius 3:16, ya, istilah menyucikan diri itu ditambahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itulah firman pengajaran. Tulisan yang diilhamkan Allah itu firman, mengajar, firman pengajaran. Terus, nah, lalu untuk menyatakan kesalahan. Nah, ayo firman pengajaran, pedang tajam, menusuk tadi, menusuk sama dengan menyatakan kesalahan, membongkar dosa. Ya, dari dalam dibongkar, dinyatakan oleh firman. Ya, dinyatakan oleh. Lalu kita bisa hidup suci. Ya, kita bisa menyuci kita. Sadar dulu, menyesal, mengaku. Nah, sama dengan kita bisa hidup suci. Apa itu istilahnya? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk menjadi orang dalam kebenaran. Nah, jadi istilah menyucikan diri di 2 Timotius 3:16, menyucikan diri itu sama dengan memperbaiki kelakuan. Ya. Ayo hari-hari ini saudara, ya, inilah menyucikan diri. Jadi kita dengar firman pengajaran, dosa kita ditunjukkan, dinyatakan kesalahan, kita sadar, menyesal, mengaku, maka kita mengalami hidup suci, yaitu memperbaiki kelakuan. Kelakuan diperbaiki, itu hidup suci. Ayo, semoga hari-hari ini kita memeriksa, ya, sebagai suami, orang tua, sebagai istri, sebagai anak, kaum muda, remaja. Setiap dengar firman ada ndak diperbaiki kelakuan, ya. Nah, kalau ada
yang diperbaiki kelakuannya berarti dia sudah menerima, melihat firman dia, melihat Tuhan itu. Kelakuan diperbaiki. Kelakuan itu ya, mulai perbuatan termasuk kelakuan perbuatan sehari-hari ya. Di rumah, di pekerjaan. Nah itu kelakuannya diperbaiki ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Nah itu istilah menyucikan diri ya. Puji Tuhan. Nah kembali 1 Petrus 1:22. Kalau kita sudah hidup suci, kelakuan diperbaiki. 1 Petrus 1 ayat 22 ya. Kalau kita sudah hidup suci, kelakuan diperbaiki, maka kita pasti bisa saling mengasihi. Nah, dengan tulus ikhlas ya. Bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas ya. Nah, kalau sudah hidup suci bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas ya. Ayo, suami hidup suci, oh dia bisa mengasihi istri dengan tulus. Begitu juga istrinya mengasihi suami dengan tulus. Anak, orang tua, kakak adik, sesama jemaat, sesama imam, saling mengasihi, tulus. Kalau hidup suci pasti bisa mengasihi ya. Semoga kita mengerti ya. Ayo malam ini kita periksa diri masing-masing ya. Kalau kita masih ada sakit hati pada seseorang, ada kebencian pada orang lain, nah itu tanda-tanda ndak mau hidup suci, ndak mau melihat Tuhan ya. Kalau kita masih pertahankan sakit hati, benci ya, rasa tidak suka sama orang ya, mungkin sesama imam ada yang gak suka, atau sama jemaat, atau dengan tetangga di lingkungan, nah itu tandanya saudara ndak melihat Tuhan ya. Berarti hanya melihat dunia ya. Ayo Tuhan tolong malam ini ya. Jadi kita mulai, ayo ya, kita hidup suci ya. Itu buktinya dengar firman, taat dengar ya. Nomor 1. Nomor 2, Matius 7:24-25. Ayo. Nah ini, jadi orang taat dengar pada firman itu apa buktinya? Nah, harus ada bukti dong. Ya, jangan berhalusinasi kita. Ayo ini melihat Tuhan. Hidup suci dulu, baru Matius 7:24-25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. 24 lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ini mendengar, taat, dengar-dengaran. Perkataanku, firman pengajaran, melihat Tuhan, ia sama dengan orang bijaksana. Nah, itulah buktinya. Sama dengan orang bijaksana. Itu buktinya. Jadi yang kedua bukti melihat firman, mendengar tak dengar, yaitu menjadi orang yang bijaksana atau berhikmat. Ya, ini hikmat surga ya, bukan hikmat dunia, sekolah sampai S3, bukan, beda. Ya, ini hikmat surga, menjadi orang yang bijaksana atau berhikmat. Nah, ayo sekarang kita lihat. Ya, siapa ini orang berhikmat? Ya, Pengkhotbah 10 ayat 2. Kitab Pengkhotbah 10. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang kedua. Ya. Pengkhotbah 10 ini ayat yang kedua. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Hati orang berhikmat ke kanan. Ya, jadi hati orang berhikmat ke kanan. Apa itu posisi kanan? Matius 25:33. Ya, jadi supaya jelas ya. Apa maksudnya berhikmat bijaksana itu? Yaitu hatinya ke kanan. Apa kanan? Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya. Jadi Tuhan tempatkan domba-domba di kanan, kambing-kambing di kiri. Hati orang beriman ke kanan, berarti mau jadi domba. Nah, jadi inilah hati orang beriman ke kanan. Posisi kanan itu sama dengan tempat domba. Jadi menjadi orang bijaksana itu artinya sekarang kita menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Ya, tergembala. Inilah orang melihat Tuhan, tergembala saudaraku. Ya, hari-hari ini ayo, mulai saya sebagai gembala, imam, jemaat, tetap tergembala. Lihat Tuhan.
Kalau enggak nanti kita lihat dunia ini, dunia yang goncang ini, waduh, gawat. Ya, ayo Tuhan tolong malam ini. Bijaksana itu lihat Tuhan, yaitu tergembala, ya. Tergembala dengan benar dan baik, ya. Jangan sembarangan, ya. Banyak orang aku tergembala di sini tapi enggak benar, enggak baik. Janganlah. Apa itu? Tergembala benar dan baik itu sama dengan tekun dalam kandang penggembalaan, ya. Tekun dalam kandang penggembalaan. Itulah 3 macam ibadah pokok, ya, atau tekun dalam ibadah pelayanan di kandang penggembalaan, ya. Semoga kita mengerti. Ayo. Biarlah hari-hari ini kita semua menjadi orang yang bijaksana, ya. Tekun dalam kandang, ya. Itu orang melihat Tuhan. Ayo jangan takut, saudaraku. Nah, itulah jaminan dari Tuhan, kan. Goshen itu kandang penggembalaan. Makanya seluruh Mesir dihantam tula, ya. Goshen enggak apa-apa. Kenapa? Loh, karena di situ ada Tuhan. Kan kita melihat Tuhan di kandang. Bijaksana itu melihat Tuhan, ya. Tekunlah dalam kandang penggembalaan, ya. Itu melihat Tuhan. Semoga kita, ayo waspada. Nah, ini hati-hati, saudaraku, waspada. Dunia ini sekarang sedang goncang, ya, sedang goncang, ya, sampai nggak bisa dipikir goncangannya ini, membingungkan sudah, sangat goncang. Nah, itu sebabnya jangan sampai pandangan kita ikut goncang, atau jangan sampai ibadah pelayanan goncang. Ayo perhatikan ini, imam-imam perhatikan. Jangan sampai goncang ibadah pelayanan. Waktu bisa ibadah di gereja, saudara setia. Sekarang giliran enggak bisa ke gereja, lalu enggak setia. Goncang berarti. Goncang itu. Ya. Ayo sungguh-sungguh, saudaraku. Mulai saya sebagai gembala. Biasa khotbah ada jemaat di kursi. Nah, sekarang kursi-kursi kosong di khotbah ini. Goncang enggak? Setia enggak? Ya. Semoga kita mengerti malam ini. Ayo, jangan goncang, ya. Tetaplah. Ayo, tetaplah, ya. Tetaplah tergembala. Tetap tekun di kandang. Dalam beribadah melayan. Ayo tetap tekun. 3 macam ibadah pokok, ibadah pelayanan, tambah kaum muda, sekolah minggu anak-anak, ya. Nanti tambah doa puasa, doa malam, semalam suntuk, ya. Ayo, ya. Tetap tekun. Itu berhikmat, ya. Itu bijaksana. Jadi kalau dibalik, ya, yang negatif maaf. Kalau kita enggak tergembala, enggak mau tekun, berarti lawannya berhikmat apa? Bodoh. Bodoh bukan bodoh enggak tahu ngitung matematika, bukan. Ini bodoh secara rohani, ya. Bodoh. Dan tadi bodoh itu nanti saudara baca Matius 7 itu, ya, 25, 26, 27 itu. Orang bodoh bangun rumah di atas pasir, ya. Ayo, ya. Tetaplah tergembala, ya. Ayo, jangan goncang, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Puji Tuhan. Tetap dalam penggembalaan. Nah, itu. Jadi 3 macam ibadah pokok. Jadi kandang penggembalaan itu sama dengan ketekun dalam 3 macam ibadah pokok, ya. Di sana, ya, tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Nah, kalau ditunjukkan dalam tabernakel, 3 macam ibadah pokok itu mulai dari pelita emas, itu kita bersekutu dalam 3 macam ibadah pokok ruangan suci, ya. Jadi dalam tabernakel ruangan suci itu 3 macam ibadah, ya. Ada 3 macam ibadah, 3 macam alat, 3 macam ibadah pokok, ya. Mulai pelita emas, ya, tunjukkan kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus, ya. Pelita emas bersekutu Allah Roh Kudus. Meja roti bersekutu dengan Allah, meja roti bersekutu dengan Allah Anak, ya. Bersekutu dengan, lalu mesbah dupa emas bersekutu dengan Allah Bapa, ya. Bersekutu dengan, ini bersekutu dengan Allah Tritunggal. Jadi saya ulang, kalau kita tekun di kandang penggembalaan, kita bersekutu dengan Allah Tritunggal, sehingga yang pertama, setan Tritunggal tidak bisa menjamah, tidak bisa.
tidak bisa menjamah. Ya, berarti tidak bisa disesatkan, tidak bisa jatuh. Itu istilah tidak bisa dijamah. Tidak bisa disesatkan, tidak bisa jatuh. Lalu kok ada udah tergembala, udah imam melayani tapi jatuh. Itu karena maunya sendiri. Sebenarnya tidak bisa. Cuma kalau melawan ya jatuh sendiri. Kan Tuhan tidak pernah paksa, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh dalam penggembalaan, sungguh-sungguh mendengar, tak dengar-dengar, enggak jatuh, enggak tersesat. Tapi kalau ada, udah melayani imam, jangankan imam, gembala pun ada. Rasul ada, Yudas kan tersesat itu, jatuh. Kenapa? Maunya sendiri. Buktinya yang 11 murid enggak. Nah begitu. Ya. Jadi saudara jangan heran. Ada juga udah tergembala, melayani jatuh. Tersesat. Kenapa? Maunya sendiri. Ya, itu orang tidak taat. Ya. Ayo, kalau tergembala kita tidak bisa jatuh, tidak bisa tersesat. Ya. Sehingga pertama, setan Tritunggal tidak bisa menjamah. Yang kedua, kalau kita tergembala, tubuh jiwa roh melekat pada alat Tritunggal. Sehingga yang kedua, kita tidak bisa ditembus oleh hukuman Allah Tritunggal. Nah ini, kalau dulu hukuman Tuhan atas Mesir 10 tulah. Tapi akhir zaman, hukuman Tuhan itu dalam kitab Wahyu, saudara bisa perhatikan di sana, ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan atau bokor. Jadi ada 3 kali 7 hukuman Allah Tritunggal. Kalau kita tergembala, kita kan bersekutu dengan Allah Tritunggal, nggak mungkin hukumannya menembus. Orang kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Ya, ayo, Tuhan tolong kita. Hukuman Allah Tritunggal tidak bisa menembus. Itu yang sedang terjadi sekarang di dunia yang goncang ini. Hukuman Tuhan. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, makanya digosin. Jangan coba-coba, saudaraku. Setapak pun jangan langkahkan kaki keluar dari gosin. Jangan. Kalau keluar berarti ditembus hukuman. Kalau di dalam tidak bisa ditembus. Tuhan tolong kita. Baru satu lagi, sehingga ya, nah itu kalau kita tergembala, sehingga kita disucikan terus menerus. Disucikan. Tadi kan hidup suci ya, ini disucikan terus menerus ya. Ayo disucikan, dibersihkan seperti ranting melekat itu kan dibersihkan. Ya. Nah, Tuhan tolong kita. Ayo. Ayo inilah. Jadi melihat Tuhan itu, lihat firman pengajaran, mendengar tak dengar-dengar. Nomor 1 ayo hidup suci dulu, baru yang kedua bijaksana, tergembala. Tergembala ya. Jadi kalau kita tidak tergembala, saudaraku, hidup sucinya nggak bisa bertahan. Ada orang bisa, saya suci, berapa lama? 1 hari, ya. 1 minggu. Tapi kalau tidak tergembala tidak bisa tahan, minggu depan sudah jatuh lagi. Nah, tapi kalau tergembala, setia di kandang penggembalaan, taat dengar-dengaran, kita akan disucikan terus. Ya, puji Tuhan. Ayo, itulah yang kedua. Terakhir, satu lagi, ayo kembali ke Matius 7. Apa buktinya kita mendengar tak dengar-dengar? Ini bukti orang melihat Tuhan. Tadi ya, jadi orang bijaksana, lalu dirikan rumah di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Datang ujian. Ya, hujan, banjir, angin itu setan Tritunggal. Nah, inilah setan Tritunggal. Jadi dia tetap udah tergembala, diuji juga. Diuji, ya. Hujan, banjir, angin. Tetapi apa? Dia rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Ya. Tidak rubuh. Tidak rubuh. Ayo. Jadi inilah bukti ketiga. Orang melihat Tuhan, melihat firman pengajaran, sekarang mendengar tak dengar, yaitu ya, tidak rubuh saat menghadapi ujian. Tidak rubuh sama dengan tahan uji. Ya, tidak rubuh saat menghadapi ujian. Sama dengan tahan uji. Ya. Sama dengan kuat teguh hati. Nah, ayo Tuhan tolong kita malam ini biar semua bisa kuat teguh hati ya. Sedang menghadapi apa? Ya, ujian setan Tritunggal itu ya. Dari setan, nabi palsu, antikris itu. Ayo biar kita kuat teguh hati. Tahan uji ya. Artinya pertama ya, tidak kecewa, tidak putus asa ya, menghadapi apapun
Itu kuat teguh hati ya. Tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi apapun, tetapi tetap percaya berharap kepada Tuhan. Ya. Ayo, apa yang kita hadapi hari ini, tidak kecewa, tidak putus asa. Tetap percaya berharap kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, tetap berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Ayo, jangan bimbang lagi ya. Tetap pegang teguh firman pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Tidak bimbang dalam pengajaran. Tadi pertama tidak bimbang dalam pencobaan itu ya. Yang kedua tidak bimbang dalam pengajaran. Yang ketiga tetap hidup benar dan suci. Tidak mau berbuat dosa apapun yang dihadapi. Ya, ayo hari-hari ini mungkin menghadapi kekurangan. Ayo jangan mencuri, jangan menipu. Tetap hidup benar suci. Apapun yang kita hadapi, saudaraku. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Dan satu lagi, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan dan dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Ya, ayo tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan dan doa penyembahan kepada Tuhan. Ya, nah, ayo doa penyembahan itu adalah nafas, ya, atau sama dengan paru-paru rohani. Nah, doa penyembahan ya, sama dengan nafas atau paru-paru rohani. Ayolah hari-hari ini kita gunakan ya, banyak waktu untuk menyembah. Ya, doa penyembahan. Ayo ambil waktu ya. Kan di tengah kesibukan berkurang sekarang kan, sebab disuruh harus di rumah. Ya, ayo kesempatan tidak sekolah, mungkin pekerjaan dikurang jam kerjanya. Ayo gunakan waktu untuk menyembah supaya paru-paru rohaninya sehat. Nah, maka paru-paru jasmani juga akan terjaga. Ya, ini virus-virus itu kan menyerang paru-paru itu, pneumonia. Nah, paru-paru diserang. Ayo jaga paru-paru rohani. Kalau paru-paru jasmani kita enggak tahu, enggak bisa, saudaraku. Ya, orang enggak nampak virusnya. Tapi kalau paru-paru rohani kita terjaga, ayo banyak kuat teguh hati ya, sampai dalam penyembahan ini banyak menyembah. Buat jam-jam doa ya, khusus hari-hari ini. Ya. Pelayanan imam tim doa, ayo paru-paru rohani perbaiki supaya yang jasmani ini terjaga. Ya. Tuhan tolong kita. Ayo, nah, semoga kita bisa. Ayo kuat teguh hati, ya, kuat teguh hati. Ya, itu buktinya. Ya, yang ketiga, puji Tuhan. Hasilnya, ayo terakhir. 1 Tawarik 28 ayat 20. 1 Tawarik 28 ayat 20. Ya, ini kalau kita kuat teguh hati. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya. Ini, kuatkan teguhkan hatimu. Tuhan akan menyertai. Ya, ayo ini. Ya. Jadi hasilnya, kalau kita mau kuat teguh hati hari-hari ini, kalau kita bisa kuat teguh hati hari-hari ini, tidak rubuh, tidak goyah, hasilnya Tuhan selalu beserta. Ya. Tuhan selalu beserta. Oh, inilah. Dia tidak akan membiarkan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu beserta. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo kuat teguh hati. Mohon ya, dalam doa penyembahan kita bergumul malam ini. Biar kita menjadi kehidupan yang kuat teguh hati menghadapi apapun. Ya. Bergumul ya. Tuhan tolong kita semua. Maka hasilnya Tuhan selalu beserta. Ya, tidak tinggalkan, tidak biarkan. Berarti Tuhan selalu memperdulikan, selalu memperhatikan untuk memelihara, melindungi. Melindungi itu memagari kita dan menolong. Bahkan untuk bergumul. Ini tidak pernah ditinggalkan, berarti Tuhan tahu. Dia ikut bergumul. Sama seperti waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke api. Nah itulah. Mereka kuat teguh hati. Di api ada 4 orang. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, satu lagi siapa? Tuhan. Ya.
Jadi Tuhan ikut bergumul di api juga. Dia ikut bergumul bersama kita sampai semua selesai tadi. Sampai semua. Ayo, secara jasmani semua selesai tepat pada waktunya. Apa saja hari ini yang kita hadapi. Yang penting ayo kuat teguh hati, lihat Tuhan. Jangan lihat yang lain. Ayo kuat teguh hati. Kuat teguh hati, ayo jangan goyah. Boleh ditambah juga jangan goncang tadi ya. Jangan goncang. Ayo sekarang ini banyak yang ibadah goncang sekarang. Ya, Tuhan tolonglah. Ya, semoga ya, imam-imam jemaat di sini jangan ada yang goncang. Ayo kembali. Mohon Roh Kudus kuatkan saya, kuat teguh hati. Ya, Tuhan tolong kita. Ya, secara jasmani Tuhan selesaikan semua tepat pada waktunya. Sampai tadi ibadah untuk rumah Allah selesai, pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Itu artinya selesai secara rohani. Artinya sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kita akan bersama Tuhan untuk selamanya. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo, ya, Tuhan tolong kita. Ya, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Nah, kita mohon malam ini. Kalau kita kuat teguh hati, Tuhan selalu beserta. Sampai nanti kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, Roh Kudus ya yang menolong kita. Ya, kita mohon ya dalam doa penyembahan ini. Ayo kita minta Roh Kudus kuatkan aku. Saya tidak mampu. Ya, kuatkan ya. Kuatkan, teguhkan, jangan aku goncang tuh ya. Jangan goncang. Semoga kita mengerti ya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berlutut duduk saja. Tidak mengapa ya. Nah, kita nyanyi pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ayo. Tidak mampu ya mohonlah ya. Biar Roh Kudus menguatkan kita semua pada malam hari ini. Tuhan berkati kita. Kita angkat pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ayo nyanyi sungguh-sungguh ya. Kita nyanyi ulang-ulang nanti baru kita datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Lagi kuatkanlah, ayo buka hati, buka suara, nyanyi semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan ayo buka hati, buka suara. Jangan ikut-ikutan goncang, saudara. Haleluya. Dunia ini sedang bergoncang hebat. Tidak bisa dipikir. Ayo kita sebagai orang-orang yang melihat firman, melihat Tuhan, jangan ikut goncang. Kuat teguh hati menghadapi apapun hari-hari ini. Kuat teguh hati. Ayo, mohon Roh Kudus, kita bergumul. Mohon kuatkan aku Roh Kudus. Biar ribut keras datang dengan
Ayo, buka hati, buka suara ya, berserulah kepada Tuhan. Mohon, jangan sampai kita goyah, jangan sampai rubuh. Tapi biar kuat teguh hati sampai Tuhan datang kedua kali. Mari kita datang pada Tuhan. Buka hati, buka suara. Ayo kita memohon. Kita berseru kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Manusia daging ini lemah Tuhan. Seringkali menghadapi pencobaan, menghadapi kegoncangan kami ikut goncang. Tolong kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus, kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Jamah kami. Jamah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami goncang apalagi rubuh Tuhan. Haleluya. 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 Jamah kami. Haleluya. Jamahlah Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus kuatkan hamba, kuatkan sebagai gembala Tuhan. Kuatkan kami sekeluarga. Semua imam-imam kuatkan Tuhan. Jangan goncang ibadahnya, pelayanannya Tuhan. Sidang Jumat juga kuatkan semua bersama keluarga-keluarga Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jangan goncang kami bersama dunia Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kuatkan kami, haleluya. Kuatkan kami. Haleluya, Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah. Haleluya. Haleluya. Jamah Roh Kudus, kuatkan, teguhkan hati. Jangan goncang hati ini. Jangan goncang ibadah kami. Mohon belas kasih-Mu. Kuatkan semua Tuhan. Haleluya. 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 Mohon belas kasih. Haleluya. Haleluya. Mohon belas kasih-Mu. Mohon belas kasih-Mu. Kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kuatkan Tuhan. Roh Kudus, jangan goncang Tuhan bersama dunia ini Tuhan.
Yesus, haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Kami kuat teguh hati Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan. Kau tidak membiarkan. Bukan hati kami. Jangan rubuh menghadapi ujian-ujian pencobaan. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kuatkan, teguhkan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuatkan, teguhkan Roh Kudus jamaah. Roh Kudus jamaah. Hati kami sering lemah Tuhan. Jamaah. Saat-saat menghadapi ujian Tuhan jamaah. Kami kuat teguh hati. Tetap percaya, tetap setia, tetap menyembah. Haleluya. Tetap menyembah. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Kuatkan Roh Kudus biar kami banyak menyembah. Yesus, haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Mohon belas kasih. Yesus. 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 Haleluya. Kuatkan kami, haleluya. Sama Roh Kudus, semua jemaat sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua jemaat sama Tuhan, jangan goncang. Jangan goncang pribadi, nikah, ibadah, pelayanan Tuhan. Teguhkan kami. Haleluya. Teguhkan hati kami. Roh Kudus sama. Haleluya. 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 Mohon belas kasih. Jawablah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mohon belas kasih. Kuatkan kami, Roh Kudus. Haleluya. Kuatkan kami. Roh Kudus, kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Biar kami hanya melihat Tuhan. Hidup suci, tergembala dan kuat teguh hati. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Haleluya.
Kuatkanlah Tuhan, kuatkan kami Tuhan, Yesus, haleluya. Haleluya. Kuatkan kami, jawab kami Tuhan. Jangan ada yang goncang, yang rubuh Tuhan, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami semua Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus menguatkan kami semua, haleluya, haleluya. Jamah kami, haleluya, haleluya. Kuatkan Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah Roh Kudus. Terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri semua. Biari mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan tutup mata, tundukkan kepala semua. Ayo, biar malam ini lewat kekuatan firman dan Roh Kudus yang kita terima dan doa penyembahan, ada kekuatan baru untuk kita tidak goyah, tidak goncang menghadapi apapun. Tetap kuat, teguh hati. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Ayo, ada yang mau mengangkat dua tangan. Oh, menghadapi ujian, pencobaan apapun, angkatlah dua tangan, serahkan kepada Tuhan. Kuat, teguh hati, haleluya. Biar ribut keras datang dengan Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kuatkan, haleluya.
Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Kuatkan kembali malam ini. Jangan goncang. Jangan sampai ada yang rubuh Tuhan. Haleluya. 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 Apapun ujian yang kami hadapi, pencobaan yang kami alami Tuhan, kuat teguh hati semuanya sampai garis akhir, sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu, kuatkan semua Tuhan. Haleluya. 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 Tetap setia, tetap percaya, tetap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah firman Roh Kudus malam hari ini memberi kekuatan baru kepada kami. Untuk kami kuat teguh hati, kami tidak goncang, kami tidak bimbang. Di tengah keadaan dunia yang sedang goncang goyang ini Tuhan. Tetapkan hati kami semua untuk melihat Tuhan, melihat firman. Tetap hidup suci, tetap tergembala dengan baik dan benar hari-hari ini Tuhan. Kembalikan semuanya, jangan goncang penggembalaan masing-masing, ibadah pelayanan imam-imam. Kembalikan jemaat semua Tuhan, kuatkan. Sampai kami bisa kuat teguh hati, tidak goyah, tidak rubuh Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua pergumulan kami dalam hidup ini, terutama pergumulan rohani itulah untuk tekun dalam beribadah, melayani Tuhan di kandang penggembalaan. Berikan kemenangan pada kami semua. Kami selalu berjuang Tuhan untuk menembusi segala halangan, rintangan, tantangan, godaan-godaan hari-hari ini, bahkan goncangan-goncangan Tuhan. Biar semua tetap setia. Imam-imam semua tetap setia, kembali setia. Jemaat semua tetap setia, kembali semua setia Tuhan. Haleluya. Sebab kalau kami sampai di luar kandang, di luar Gosen, maka hukuman akan menembus Tuhan. Tolong semuanya tetap di kandang penggembalaan, di mana tempat kami aman, tidak bisa ditembus oleh hukuman Tuhan. Tolong semuanya Tuhan. Terima kasih yang masih terhalang karena kelemahan daging, pekerjaan, ampuni, buka jalan Tuhan. Beri kekuatan ekstra semuanya. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Juga pergumulan dalam gangguan kesehatan, sakit penyakit, Engkau jamah semua, baik Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, tolong Engkau jamah Tuhan. Pak Imanul Siombing Engkau jamah, juga Inawadi jamah, juga Ibu Yanu jamah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Niman dan bayinya jamah juga Tuhan. Yang lain-lain yang sakit, yang mungkin haleluya hamba tidak tahu Tuhan, tolong siapapun Engkau jamah semua. Ampuni kami. Kuasa setan penyakit mengganggu kami usir dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa Tuhan. Beri sehat, kuat, panjang umur, semua setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Juga pergumulan dalam usaha pekerjaan, buka jalan Tuhan, cari kerja Engkau tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohonlah kemuliaan ekonomi semua Engkau membela Tuhan. Penjualan rumah, penjualan tanah, campur tangan, beri kemudahan, kelancaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga yang sekolah, kuliah, yang hari ini belajar secara online di rumah, Engkau juga beri hikmat, akal budi, Engkau membela semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri sehat bayi ibunya sampai lahir dengan sempurna. Juga nikah-nikah beri kelembutan hati, biar lewat keadaan yang sedang terjadi menimpa dunia ini, semua bisa melembut, tidak keras hati lagi Tuhan. Satukan dalam rumah tangga, satukan dalam pengajaran penggembalaan, mujizat terjadi. Terima kasih kaum muda dalam pergaulan sucikan, berilah kejujuran, ketaatan, terang-terangan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua jasmani dan juga orang tua rohani Tuhan, supaya mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong, kami tidak mampu, Engkau yang menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita nyanyikan ya, kurnya saja, kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, tetap selamanya, kuatkanlah hatiku ya Tuhan.
puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Baik, pengumuman baik kita, saudara, hari Jumat nanti ya ibadah kita adalah ibadah Jumat Agung ya, jam 6:30 malam disertai dengan perjamuan suci ya. Jadi jangan lupa perjamuan sucinya disiapkan ya. Roti ya apa saja ya, kalau tidak ada roti tawar, roti apa saja, juga minuman yang rasa anggur ya boleh ya, silakan ya. Jadi hari Jumat ibadah Jumat Agung disertai perjamuan suci tetap ya. Lalu Sabtu kaum muda remaja 6:30 malam tetap, dan Minggu itu adalah ibadah Paskah jam 11 ya, masih tetap bersama-sama lewat online ya, jam 11 ibadah Paskah disertai perjamuan suci juga, jangan lupa disiapkan perjamuan suci hari Minggu ya, supaya sama-sama kita menikmatinya. Dan jam 5 sore sekolah Minggu ya, puji Tuhan. Baik, itulah pengumuman sepanjang minggu ini. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita semuanya. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat urapan-Mu yang sudah menguatkan kami untuk bisa berdoa menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah kekuatan baru kami terima turun atas setiap kehidupan kami semua. Kuat teguh hati menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk haleluya sidang jemaat yang mungkin gak bisa mengikuti ibadah ini, Tuhan tolong supaya mereka tetap bisa ikuti lewat mengulang Tuhan di YouTube, supaya semua tetap dalam penggembala. Mungkin waktunya tidak bisa haleluya sesuai jadwal, Engkau tolong supaya mereka mau ikuti lewat siaran tunda di YouTube. Tuhan kuatkan semuanya, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau tolong juga untuk perbaikan haleluya ibadah kami lewat online ini supaya bisa live streaming. Tuhan buka jalan, Tuhan berikanlah kemudahan, kelancaran, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih. Pemerintah kami Engkau tolong berilah takut akan Tuhan. Haleluya, berhikmat bijaksana dalam setiap pekerjaan, mengambil keputusan, terutama menghadapi kegoncangan ekonomi dan kesehatan hari-hari. Tolong Tuhan, biar lewat haleluya apa yang terjadi, goncangan-goncangan hari-hari ini, banyak jiwa-jiwa lebih haleluya sungguh-sungguh, banyak anak-anak Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih mengutamakan Tuhan dari apapun Tuhan, sehingga mereka mengalami perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga Bapak Pernah Petepulu juga sudah menjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, tetapkan firman di tengah kami semuanya. Ibadah selanjutnya, ibadah Jumat Agung memperingati kematian Yesus. Haleluya, Engkau tolong Tuhan, kami hanya memperingati Engkau yang sudah mati, kami memperingatinya dan kami mendapatkan berkat dari haleluya, berkat kuasa kematian Tuhan. Engkau tolong supaya kami berjuang bersama-sama ibadah Jumat Agung, mungkin bisa bersama suami, bersama istri, bersama keluarga yang lain semuanya, untuk bisa sama-sama beribadah lewat online ini Tuhan, supaya semua ditolong oleh Tuhan. Pakai semua untuk bersaksi, mengajak jalan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami serahkan dalam tangan-Mu sidang jemaat yang semua setia di Goshen, mulai dari yang paling tua, lansia sampai bayi. Tuhan lindungi, naungi semuanya, tudungi semua. Kami tidak mampu menghadapi hari-hari yang jahat ini, dunia yang goncang, menghadapi virus-virus. Kami tidak mampu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kuasa iblis, setan, virus-virus, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Lindungi semua, pagari semua, seperti Engkau memagari ruangan suci Tuhan. Engkau bentengi semua, tudungi semuanya, naungi semuanya. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus nyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekaliannya. Selamat malam. Jadi jangan lupa hari Jumat ya, ibadah Jumat Agung ya, ajaklah mungkin anggota keluarga kita yang lain yang selama ini tidak bisa ikut ibadah dalam penggembalaan. Nah, ini Jumat Agung biasanya kan mau ya, jadi ajak ya. Kita hanya memperingati Yesus yang mati, kita memperingati dan kita mendapatkan kuasanya ya, mendapatkan kuasanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.